warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sipa Hanifa, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview mata kuliah manajemen event dari sesi 1 sampai 6 dan akan mempresentasikan proposal untuk acara yang sudah dibuat. Jadi, yuk simak videonya dengan seksama. Manajemen event merupakan bagian dari ilmu manajemen yang menciptakan dan mengembangkan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan orang-orang pada suatu tempat dan melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi. Dalam menganalisis dan mengkombinasikan secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber tersebut kadang dinyatakan dengan 6M, yaitu yang pertama, man, ialah tenaga kerja manusia. Kedua, money, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, metos, yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, material, ialah bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mekanis, ialah alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah market, ialah untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan. Menurut Gorgi, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu planning atau perencanaan. Merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan, merupakan fungsi manajemen yang paling ditekankan karena yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi dan merupakan untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota panitia atau organisasi dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Terakhir adalah controlling atau pengawasan, merupakan upaya pemantauan penampilan para pelaksana program dari upaya memperbaiki kegiatan. Mengawasi merupakan suatu mekanisme kegiatan untuk memelihara agar pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dicapai sesuai dengan rencana. Terus di sini tuh ada event organizer, ini ada beberapa macam jenis penyelenggaraan, diantaranya yang pertama ada olahraga, yang kedua ada seni seperti pagelaran wayang golek, pertunjukan seni, yang ketiga ada topik wicara seperti diskusi, seminar, dan show. Terus ada yang keempat ada pameran seperti pameran fotografi, yang kelima ada pribadi seperti pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain macam-macam jenis penyelenggaraan, ada pun macam-macam jenis event berdasarkan jenis ukuran event tersebut. Seperti yang pertama ada mega event, merupakan event yang diadakan secara besar-besaran dan bisa ditayangkan pada berbagai media. Yang kedua ada hallmark event, merupakan event yang diadakan dalam suatu wilayah dan wilayah tersebut bisa mencakup kota atau daerah. Yang ketiga ada major event, merupakan event secara ukuran mampu menarik media untuk meliput, menarik sejumlah pengunjung yang besar dalam kurun waktu periode tertentu untuk menghadirkan event tersebut dan memberikan dampak peningkatan ekonomi secara signifikan. Selanjutnya ada event berdasarkan kategori spesial. Yang pertama ada leisure event, merupakan kategori yang banyak dikembangkan dalam kegiatan olahraga yang dimana ada elemen kompetisi dan menarik banyak pengunjung. Yang kedua ada personal event, seperti bentuk kegiatan yang di dalamnya terlibat anggota keluarga atau teman. Yang terakhir ada culture event, seperti kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam menjalin masyarakat. Selanjutnya jenis acara. Menurut Andy Nur, penjabaran mengenai MISH adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh ada meeting. Maksud dari meeting ini tuh merupakan kegiatan perusahaan. Namun dengan adanya perusahaan tingkat korporasi, kebutuhan meeting akan lebih beragam sehingga mendapatkan perhatian yang baik. Selanjutnya ada perjalanan insentif. Unsur yang terdapat dalam perjalanan insentif adalah bisnis dan wisata. Terus selanjutnya ada conference, merupakan bisnis yang mempertemukan orang-orang secara langsung.
dalam jumlah yang besar untuk berdiskusi mengenai suatu masalah, kasus atau dan negosiasi. Terus selanjutnya ada exhibition, merupakan event yang tumbuh dan berkembang sangat cepat. Biasanya menampilkan beragam jenis produk perusahaan yang dihadiri oleh banyak pengunjung untuk membeli produk. Selanjutnya ada elemen event dalam peran event organizer adalah why. Pada why ini berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam acaranya ini. Terus ada who yang berkaitan dengan setiap personal yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Terus selanjutnya ada where yang berkaitan dengan tempat penyelenggaraan acara yang paling tepat untuk khalayak sasaran. Terus selanjutnya ada when yang berkaitan dengan waktu yang paling tepat untuk penyelenggaraan acara. Terus yang terakhir ada what yang berkaitan dengan bagaimana mengemas event ini agar menarik bagi khalayak sasaran. Terus dalam sebuah kegiatan event juga tentunya terdapat keterlibatan beberapa pihak yang terdiri dari 5P, yaitu yang pertama penyandang dana, yang kedua pelaksana, yang ketiga penampilan, yang keempat penonton, dan yang kelima pengamat. Event organizer atau I.O. bisa dikatakan adalah sekumpulan orang-orang yang ahli di bidangnya dalam menyelenggarakan sebuah acara atau event, dan karena biasanya acaranya kompleks atau mengandung berbagai unsur atau komponen, maka diperlukannya beberapa orang yang mumpuni di berbagai unsur tersebut untuk mengerjakan event tersebut. Terus ada posisi dan jabatan dalam organisasi I.O. ini. Jika kita melihat ke dalam struktur sebuah I.O., kita akan menemukan berbagai posisi dan jabatan yang tentunya disesuaikan dengan acara yang akan diselenggarakan. Namun jika kita melihat ke sebuah perusahaan I.O., maka kita akan melihat bahwa strukturnya kurang lebih sama dengan struktur perusahaan jasa pada umumnya. Seperti dalam organisasi I.O. ini tuh ada direktur utama, direktur umum, direktur keuangan, tim kreatif dan desain, tim produksi, dan marketing. STP ialah segmenting, targeting, positioning, merupakan 3 serangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan sebuah strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai bisnis termasuk dalam penyelenggaraan event. Strategi STP meliputi yang pertama ada segmenting pasar, merupakan tahap awal dalam perumusan strategi. Proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan sebuah target, potensi, produk yang akan dipasarkan. Kemudian membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilaku, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses ini memiliki peran yang cukup penting dalam menyelenggarakan event karena beberapa alasan, seperti memungkinkan event organizer lebih fokus ke dalam mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya targeting. Setelah event organizer mengidentifikasi peluang segmentasi pasar dan menganalisis STP, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, event organizer harus melihat beberapa faktor, yaitu tujuan, daya tarik audiens secara keseluruhan, dan result event organizer. Dalam menentukan target, maka perlu dilakukan beberapa survei agar dapat mengetahui keadaan audiens nantinya sehingga proses pemasaran tidak salah. Lalu positioning, menentukan bagaimana event direpresentasikan dalam benak audiens potensial. Tujuannya tentu agar event terlihat lebih unggul dan kompetitor. Terus di sini tuh ada metode SMART goals untuk mencapai tujuan. Pertama ada spesifik. Saat event organizer memiliki target ataupun rencana, tentu perlu menetapkan target yang spesifik. Lalu ada measurable atau terukur. Apabila event organizer sudah menentukan tujuan secara spesifik,
Maka langkah selanjutnya adalah mengukur progres dari tujuan spesifik yang sudah dibuat. Lalu ada achievable. Pada poin ini, event organizer juga perlu mengetahui bahwa target yang telah ditentukan tersebut dapat tercapai. Artinya, target ini tidak boleh terlalu mudah, tetapi tidak boleh terlalu sulit. Lalu ada relevan atau sesuai. Secara event organizer, membuat target tentu perlu memilih target yang relevan. Artinya, jika target tersebut tercapai, target tersebut akan memiliki dampak terhadap yang lainnya. Lalu ada time bound. Jika event organizer memiliki tujuan, tentunya kamu harus menetapkan batas waktu dalam mencapai tujuan. Batas waktu ini yang realitas diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber-sumber dana yang diperlukan sebaik mungkin gitu. Lalu selanjutnya ada dalam pembuatan event harus menentukan nama dan kegiatan, dan inilah cara menentukan nama kegiatannya. Seperti yang pertama tuh ada lain daripada yang lain, yang kedua ada pendek dan tajam, yang ketiga ada perjelas dengan pesan, keempat mudah diingat, yang kelima berbasis realitas, yang keenam menyenangkan untuk mendengar dan melihat, yang terakhir tidak ada asosiasi negatif. Secara umum, manajemen event merupakan hal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara rinci dan terorganisasi sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan. Terus tahapan manajemen itu ada research atau melakukan riset. Terdapat 5 pernyataan yang dapat penyelenggara gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan event ini. Selanjutnya ada desain atau ide yang unik dapat membantu pelaksanaan sebuah acara. Ide yang unik dan berbeda dapat penyelenggaraan dapat melalui proses mind mapping. Terus selanjutnya ada planning. Ada kegiatan planning atau perencanaan. Hal ini adalah tahapan yang akan memakan cukup banyak waktu selama proses manajemen event ini. Terus selanjutnya ada coordination. Ada tahapan koordinasi atau tahapan mengeksekusi rencana yang telah terbentuk dengan seksama melalui 3 tahapannya sebelumnya. Terus selanjutnya ada evaluasi, yaitu penilaian pada acara dari tahap pertama hingga acara selesai. Proses penilaian ini dalam manajemen event akan menjadi data, akan menggunakan sebagai dasar gitu. Terus di sini tuh ada sistem kerja manajemen event. Yang pertama ada perumusan konsep pertama. Tentunya tim inti dari suatu event organizer akan merembuk untuk dan mengadakan kayak rapat guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan. Mulai dari penamaan, tema acara, lokasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknis acara. Tahapan kedua dalam cara kerja event organisasi adalah perumusan teknis acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi. Bagian yang satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang kita miliki gitu, dan tentunya sangat krusial karena apabila ada satu hal yang terlewat di bagian ini, maka akan berdampak buruk pada pelaksanaan acaranya. Lalu ada menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah tersusun dengan matang, tahap selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan tersebut gitu. Sehingga dapat terlihat berapa besarnya biaya yang diperlukan dalam event tersebut gitu. Terus yang selanjutnya ada pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak umum ditemukan pada event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering terjadi pada kita yang baru memulai gitu, atau kita yang membentuk tim kepanitiaan. Pada umumnya event organizer ini yang baru memulai
Tim inti hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, dan pada tahap ini kita akan harus menentukan siapa sih yang bertanggung jawab untuk kebutuhan si event ini gitu. Lalu selanjutnya ada pendanaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas telah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pendanaan gitu. Dan menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi atau rekan-rekan mencari dana dari calon donatur, atau si donatur ini tuh yang bisa diperkirakan tertarik untuk mendanai atau menjalin kerjasama seperti sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut gitu. Selanjutnya ada tahap persiapan. Tahap selanjutnya adalah tahap yang tidak kalah krusial dibanding dengan tahap yang lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelum event berlangsung. Biasanya tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dalam bentuk Excel gitu, di mana IO akan memberikan deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya gitu. Dan pada timeline ini juga umumnya para event organizer akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalan acara tersebut, dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah pelaksanaan. Tahapan terakhir dari acara event organizer adalah pada pelaksanaan acara itu sendiri alias hari H-nya gitu. Yang bukan berarti pekerjaan dari IO telah selesai, karena justru di tahap inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan gitu. Banyak IO memiliki keterbatasan fasilitas untuk mendukung acara suksesnya, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan penyedia jasa. Setiap kerjasama harus dapat dalam kontrak. Hal ini untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi selama acara berlangsung. Lalu di sini ada tabel, yang dimana tabel ini merupakan proses pembuatan kontrak event dengan pihak terkait. Lalu di sini ada kontrak antara IO dengan pihak penyedia tempat penyelenggara acara, yang di dalamnya terdapat ada pengguna tempat, terus kerugian karena kerusakan jika terdapat kerusakan pada tempat penyelenggara, selanjutnya kebutuhan pribadi dan staf, terus deposit, selanjutnya pembatalan dan biaya ganti rugi, selanjutnya ada akses, selanjutnya ada keterlambatan, terus penambahan fasilitas, dan terakhir ada lambang dan logo selama acara berlangsung gitu. Lalu di sini ada kontrak dengan sponsor, biasanya mencakup spesifikasi khusus, sponsor logo, merek dan logo, produk promosi, keuntungan dari event, jenis sponsor, dan hak dan kewajiban gitu. Dalam penyelenggara acara, proposal merupakan dokumen yang paling penting mampu menjual pelayanan yang akan diberikan dalam suatu acara. Proposal yang baik merupakan dokumen yang terdiri dari seluruh informasi yang menyediakan solusi bagi konsumen dalam menghadapi acara. Format dan isi proposal harus mencerminkan profesionalisme dari event organizer dan organisasi di dalamnya. Proposal harus mampu mencerminkan bahwa penyelenggara memiliki khusus dan luas pengalaman dan komitmen kepada klien. Isi proposal yang diminta oleh klien pada event organizer harus segera ditanggapi dengan merencanakan pembuatan proposal. Sebagai event organizer yang baru menghadapi klien akan proposal, maka perlu inovasi kreatif dalam menyusun proposal ini. Mempersiapkan proposal merupakan kegiatan yang penting karena harus melibatkan tim dalam event organizer untuk fokus pada keahlian dan pengetahuan yang terhadap acaranya. Proposal merupakan acara manajemen. Proposal merupakan langkah awal untuk menentukan bagaimana cara acara ini dapat diorganisasikan.
Lalu tim yang diperlukan untuk membuat proposal harus merupakan tim yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam menyelenggarakan acara. Tim dapat dibentuk dan internal event organizer atau menggunakan konsultan atau partner yang berhubungan dengan event. Jika tim yang dibentuk sudah terdiri dari beberapa orang dengan kemampuan dan pengetahuan yang tepat, tahap selanjutnya adalah menggabungkan seluruh ide acara di dalam proposal tersebut. Baik, ini merupakan proposal kegiatan pameran fotografi yang memperingati Hari Ibu yang bertemakan dengan All First Love. Sebentar. Lalu, pada proposal ini menjelaskan event yang bertemakan All First Love yang dimana sekaligus memperingati Hari Ibu yang berjatuh pada tanggal 22 Desember 2022. Adapun tujuan dan maksud eh, diadakan event ini adalah untuk menghargai atau mengenang jasa ibu yang berjuang untuk anaknya. Serta dengan event ini, mahasiswa Universitas Naba bisa menyalurkan bakatnya pada bidang fotografi dan mengikuti lomba fotografi. Jadi, pada event ini bukan hanya pameran saja, melainkan ada lomba fotografi. Jadi adapun sasaran eh, event ini merupakan seluruh mahasiswa Universitas Inaba atau adapun siswa yang mahasiswa khusus untuk wajib menghadiri event ini merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi karena pada event ini akan bekerja sama dengan eh, mata kuliah public speaking dan strategi komunikasi. Lalu format acara merupakan hasil dari lomba fotografi yang diselenggarakan oleh anggota kelompok mata kuliah manajemen event yang dimana hasil karya fotografi akan dipamerkan pada eh, pameran. Di dalam pameran ini nantinya yang akan dipajang ada kategori juara 1 dan 3 dengan eh, adanya kegiatan ini akan membentuk rasa cinta kepada ibu dan hasil foto terbaik. Dan acara ini merupakan syarat tugas akhir mata kuliah manajemen event. Lalu tempat pelaksanaannya ada di Universitas Indonesia Membangun yang ruangannya di B23 dan B24. Lalu penyelenggara kegiatannya merupakan seluruh anggota kelompok tugas mata kuliah manajemen event. Ya berarti satu kelas gitu. Lalu ini ada susunan kepanitiaan, susunan acara, anggaran dana, benefit untuk perusahaan, ketentuan persyaratan kerjasama MOU, ketentuan pembatalan perjanjian, penanganan masalah tidak terduga. Ini berada di lampiran selanjutnya. Pada lampiran pertama, di sini ada susunan kepanitiaan yang dimana event ini merupakan dosen yang bertanggung jawab. Event ini merupakan Pak Ridwan Meltareja yang dimana dosen mata kuliah manajemen event ini. Lalu ketua pelaksananya ada Sheila Mustira dan sekretarisnya ada Luciana Oktaviani. Dan di bawah sekretaris terdapat beberapa divisi yaitu divisi marketing, divisi keuangan, divisi desain dan kreatif, dan divisi operasional. Lalu pada lampiran kedua, kita bisa lihat ada susunan acara yang dimana di tanggal 20 panitia sudah mematangkan event ini dan dimulai tanggal 20 November 2022
panitia sudah mulai briefing registrasi peserta dan tiket. Maksud dari registrasi peserta dan tiket tuh pendaftaran yang mengikuti event ini gitu, pendaftaran lomba. Lalu pada tanggal 20 November sampai 10 Desember ini merupakan lomba fotografi yang dilakukan secara online gitu. Lalu jika sesudah melakukan pemotretan maka dikumpulkan kepada divisi acara. Lalu pada tanggal 17 Desember merupakan seleksi karya fotografi yang dimana jurinya itu kita nunjuk eh, dosen dari dosen yang emang ahlinya di fotografi dan dari tim humas Universitas Sinaba yang emang ahlinya gitu. Dan acara puncaknya pada tanggal 22 Desember merupakan penyelenggaraan event ini gitu. Lalu pada lampiran ketiga yang dimana pada anggaran di sini tercatat total dari biaya operasional sebesar 16.179.000. Lalu anggaran pada lomba fotografi sebesar 3 juta yang dimana juara satu lomba fotografi sebesar total hadiahnya 1.500.000. Juara dua lomba fotografi sebesar 1 juta dan juara tiga lomba fotografi sebesar 500.000. Lalu pada lampiran keempat ada benefit untuk perusahaannya. Yang pertama sponsor spanduk event platinum sebesar 7 juta, yang gold sebesar 4 juta. Lalu tenan bisnis platinum sebesar 7 juta, backdrop sebesar platinum sebesar 7 juta, gold 4 juta, silver 1 juta. Lalu leaflet leaflet platinum sebesar 7 juta. Terus banner event platinum sebesar 7 juta, gold sebesar 4 juta dan silver sebesar 1 juta. Lalu di sini ada tiket platinum 7 juta, gold 4 juta dan silver 1 juta. Foto booth platinum 7 juta dan gold 4 juta. Lalu X banner platinum 7 juta, menyebarkan produk platinum 7 juta dan paid promote IG platinum sebesar 7 juta. Lalu sponsor itemnya eh hmm, spanduk event tuh dicetak ketentuannya dicetak panitia ukuran 6 kali 2 meter, jumlah 2 spanduk, 2 spot sponsor dipasang di area pabrik, pajak ditanggung panitia. Itu harganya sebesar 2 juta. Tenan bisnis ketentuannya disediakan space 2 kali 3 meja dan kursi berada di area venue, jumlah 6 tenan sebesar 1.500.000. Lalu ada backdrop dicetak oleh panitia, jumlah spot sponsor dipasang di venue area pameran sebesar 1.100.000. Lalu ada leaflet dicetak panitia 500 lembar seharga 225.000. Banner event dicetak panitia ukurannya 4 kali 1 meter, jumlahnya 10 banner, 2 spot sponsor dipasar di area venue sebesar 800.000. Lalu ada tiket dicetak panitia jumlahnya 150 lembar tiket seharga 150.000. Foto booth dicetak panitia ukurannya 4 kali 6 meter, jumlah 12 spot sponsor dipasang di venue area pameran sebesar 600.000. Lalu X banner dicetak panitia ukuran 160 dikali 60 cm, 6 spot sponsor dipasang di tiket box seharga 500.000. Lalu menyebarkan produk, bahan atau media dan sponsorship disebarkan oleh panitia atau pihak sponsor, disebarkan pada saat promosi acara ini khusus
paket sponsor, dan paid promote IG dipromosikan oleh seluruh panitia pameran di akun sosial medianya masing-masing gitu. Ini khusus paket sponsor juga. Lalu kita juga selain selain kita panitia juga selain menerima bentuk kerjasama berupa barang, eh selain bentuk dana juga gitu. Panitia pameran fotografi juga menerima bentuk kerjasama berupa barang, jasa konsumsi donatur, dan media partner gitu. Lalu perihal feedback yang akan didapatkan bagi calon sponsor, nantinya akan dihitung pos anggaran yang telah dikeluarkan oleh pihak sponsor, lalu akan disesuaikan dengan penawaran kerjasama yang telah diterbitkan oleh panitia gitu. Ada barang, jasa, konsumsi donatur. Lalu pada lampiran ke-6 ada ketentuan dan persyaratan kerjasama. Eh, Ketentuannya tuh ada yang pertama batas waktu kesediaan kerjasama pada tanggal 15 Desember 2022. Yang kedua, ketentuan kerjasamanya meliputi A. Menandatangani surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara perwakilan dari pihak panitia dengan penanggung jawab dari pihak perusahaan atau instansi atau lembaga yang bersangkutan. B. Memberikan uang muka minimal 50% dari dana yang disepakati dari perjanjian kerjasama. Dan pembayaran sisanya selambat-lambatnya diterima panitia pada waktu 10 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. C. Pembayaran dilakukannya secara langsung kepada panitia penyelenggara atau pembawa proposal dan menggunakan tanda pembayaran resmi yang ditandatangani oleh serta distempel oleh panitia gitu. Lalu D-nya tanda bukti pembayaran diberikan oleh panitia sesuai dengan jumlah uang yang telah diterima panitia baik tunai maupun melalui bank. Apabila terdapat lebih dari satu calon sponsor yang berminat pada sebuah media publikasi yang sama, maka panitia akan memberikan prioritas pada calon sponsor yang menawarkan nilai kerjasama yang lebih tinggi gitu. Lalu yang ketiga ada ketentuan lainnya. Hal-hal lain yang belum tercantum pada proposal ini akan diatur pada surat perjanjian kerjasama. Lalu di sini ada persyaratan khusus sponsor gitu. Yang pertama, dalam keadaan force majeure, semua pihak tidak berhak atas tuntutan ganti rugi. Lalu yang kedua, ada harga penjualan dalam sponsorship tidak termasuk pembatalan desain. Yang ketiga, panitia hanya menerima langsung desain sponsor yang siap cetak. Keempat, hal atau aturan yang belum tertuang dalam lembaran sponsorship dapat dinegosiasikan alur kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua. Lalu selanjutnya materi iklan berbentuk logo, nama perusahaan, nama produk desain, artwork, dan lainnya selambat-lambatnya sudah diserahkan kepada panitia pada tanggal yang sesuai dengan kesepakatan. Lalu perjanjian kontrak dapat dilakukan oleh pembawa proposal dengan menanggung jawab pihak sponsor. Lalu ketentuan-ketentuan lainnya dapat ditentukan dasar atas kesepakatan bersama. Selanjutnya, pengiriman barang dan uang dari sponsor kepada panitia dialamatkan kepada panitia Our First Love 2022 di kampus Universitas Inaba, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 448, Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Lalu di sini ada pada lampiran ketujuh ada kontak person untuk menghubungi pihak sponsor ke panitia. Lalu pada lampiran ke-8 ada surat perjanjian MOU dan pasal-pasal MOU. Ini surat perjanjian kerjasama seperti biasa gitu. Lalu di sini ada pihak 1 dan pihak 2 dengan mengikat
suatu perjanjian kerjasama dalam kondisi sebagai berikut. Pasal pertama, ketentuan umum. Segala ketentuan yang meliputi persyaratan suatu perjanjian kerjasama serta laporan penanggung jawab bertuntut kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pasal kedua, jangka waktu. Perjanjian kerjasama ini terhitung sejak mulai ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berakhir ketika acara selesai. Lalu pasal ketiga, hak dan kewajiban para pihak. Pihak pertama berhak meminta logo, desain dalam bentuk tulisan apapun dalam berbentuk digital. Lalu pihak pertama berkewajiban merealisasikan tawaran timbal balik sesuai klasifikasi pemberian sponsor yang disampaikan pihak pertama kedua belah pihak yang berupa eh, ini belum tercantum dikarenakan sponsornya belum kita tentukan, tetapi kita sudah ada kerangkanya untuk mengajukan sponsor. Lalu kedua belah pihak mendapatkan tawaran timbal balik sesuai dengan penawaran yang telah disampaikan ke pihak pertama berupa memasang logo perusahaan pada setiap kegiatan publikasi baik media cetak atau media elektronik, lalu pencantuman logo pada setiap banner kegiatan, lalu mendapat mempublikasikan produk baru dari perusahaan stand, terus pencantuman logo pada name tag panitia, lalu penyebutan nama perusahaan pada setiap pembukaan dan penutupan acara, lalu eh, pihak kedua pihak kedua berhak memberikan kontribusi kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Terus pasal 4 ada perselisihan apabila di kemudian hari telah terjadi perselisihan di dalam kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat. Lalu pasal 5 pembatalan perjanjian dan saksi. Pertama, apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam perjanjian, kerjasama ini dilakukan oleh pihak satu, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka pihak satu akan menerima konsekuensi berupa. Yang pertama, batalnya 50% bentuk dukungan yang diterima dari pihak dua. Lalu yang kedua, apabila terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak kedua, secara sengaja maupun tidak sengaja, pihak kedua akan menerima konsekuensi berupa batalnya pencantuman publikasi pada event pameran fotografi. Lalu pada pasal ke-6, keadaan memaksa bila mana terjadinya kegagalan tidak memenuhi kewajiban kerjasama ini dikarenakan salah satu pihak, dikarenakan hal-hal yang tidak di luar kemampuan manusia seperti banjir, kebakaran, perang, huru-hara, sabotage, maka semua kegagalan karena tidak boleh dianggap sebagai kesalahan satu pihak dan selanjutnya akan dibicarakan secara mufakat. Lalu pasal 5, ketentuan lain-lain. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh para pihak atas dasar niat baik. Perjanjian ini ditunjukkan pada pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan untuk kesepakatan oleh para pihak, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan para pihak. Lalu pada lampiran ke 9 ada bisa dilihat desain interior aula yang dimana pinggir-pinggir ini merupakan beberapa kategori foto yang di sini tuh area pameran peserta yang dimana eh, lomba peserta ini yang tidak juara masih bisa terpasang di sini dan di sini. Lalu di tengah-tengahnya ada area pemenang foto yang tadi yang juara 1 sampai 3 bakal dipajang di sini. Terus eh, dan di ruangan ini juga ada
area roll film, dan ada 2. Lalu ini pun merupakan foto-foto area pengunjung, dan pada tata letak ini merupakan eh, menjadi posisinya posisi labirin. Seperti ini area pameran partisipan partisipan dan pemenang. Lalu area partisipan nama acara. Lalu area apresiasi panitia. Maaf. Terus area hasil foto panitia bakal dipajang seperti ini. Terus area foto katalog dipajang seperti ini. Lalu area kesan dan pesannya seperti ini. Dan area foto pengunjung seperti ini. Lalu pada lampiran ke-10 ada poster lomba yang nantinya akan disebarluaskan oleh pihak humas atau divisi acara. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.